Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Ferdian, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, angkatan 2020. Baiklah, saya akan membawakan sebuah materi ajar yang judulnya itu pembelajaran mikro atau micro teaching. Micro teaching ini terbagi atas 4 subpoin. Yang itu poin pertama adalah perbedaan antara pembelajaran biasa dengan pembelajaran mikro. Kemudian tujuan pembelajaran mikro, prinsip pembelajaran mikro, serta bagaimana menjadi guru yang efektif. Yang pertama itu perbedaan pembelajaran biasa dengan pembelajaran mikro. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah pembelajaran mikro ini berbeda dari segi ukuran dengan pembelajaran biasa. Maksudnya adalah pembelajaran mikro ini seperti simulasi pembelajaran yang biasa, namun skalanya atau jumlah peserta di micro teaching ini lebih sedikit. Misalkan dari perbedaan waktu pembelajaran biasa itu biasa 30 sampai 40 menit. Pembelajaran micro teaching ini hanya 10 sampai 15 menit. Kemudian jumlah siswanya atau jumlah pesertanya itu 30 sampai 35, dan micro teaching ini hanya 5 sampai 10. Ya, layaknya sebuah simulasi dari pembelajaran yang asli. Kemudian adapun tujuannya ini pembelajaran mikro. Kenapa sih harus dilaksanakan pembelajaran mikro? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional sebagai calon guru, atau meningkatkan kemampuan kita sebagai tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang lebih spesifik. Atau artinya kita dilatih untuk kita terbiasa dalam suasana pembelajaran. Kemudian kita latihan praktik mengajar secara real. Maksudnya kita mengajar langsung di depan orang-orang, namun skalanya itu lebih kecil. Kemudian Sardiman mengatakan, tujuan dari pembelajaran mikro ini adalah membekali calon guru sebelum bersungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek. Kemudian adapun tujuan khususnya yaitu mahasiswa terampil dalam membuat persiapan mengajar. Maksudnya adalah sebelum kita mengajar, pastilah kita membuat sebuah silabus atau RPP. Jadi mahasiswa ini dilatih untuk membuat bahan ajarnya terlebih dahulu. Kemudian ini membentuk sikap profesionalisme sebagai calon guru atau calon dosen. Jadi mahasiswa ini dibentuk karakternya, dibentuk sikapnya dari latihan micro teaching ini. Kemudian dapat berbicara di depan kelas secara runtut atau runut, atau artinya ini mahasiswa ini dilatih untuk bagaimana dia bisa menjelaskan secara rinci dan berurut dari poin yang besar kemudian ke sub-sub poin, kemudian inti-intinya. Yang jelasnya ini dia menjelaskan secara hierarki. Kemudian dia dapat menggunakan alat-alat atau media pembelajaran dengan tepat. Maksudnya adalah ketika ada alat-alat yang dapat menunjang atau mendukung pembelajaran, mahasiswa ini dapat menerapkannya, dapat memanfaatkan alat-alat tersebut. Contohnya itu adalah proyektor. Mahasiswa bisa menggunakan bahan ajar PowerPoint dengan menampilkan di proyektor. Ini PowerPoint dapat membantu proses pembelajaran agar siswa ini dapat memahami pelajaran dengan lebih mudah. Kemudian adapun prinsip pembelajaran mikro, yaitu prinsip pembelajaran mikro itu adalah fokus pada penampilan, yaitu menjadi sasaran utama dalam pembelajaran mikro adalah penampilan setiap peserta dalam berlatih. Maksudnya adalah
Penampilan yang dimaksud itu bagaimana guru ini dapat menampilkan kemampuannya dengan baik, dengan terlihat seperti seorang guru, bukan seorang orang yang jauh dari kriteria guru. Kemudian dia spesifik dan konkret. Maksudnya adalah harus terpusat pada keterampilan mengajar, bukan dari keterampilan-keterampilan lain. Memang dilatih untuk fokus dalam micro-teaching atau pembelajaran. Kemudian dia dapat memberikan umpan balik, atau prinsip seperti ini adalah memberikan memberikan sebuah suasana pembelajaran yang interaktif. Ada umpan balik dari seorang siswa dan seorang guru. Kemudian ada yang namanya keseimbangan atau balance. Maksudnya adalah prinsip ini terkait dari prinsip sebelumnya, yaitu umpan balik, yaitu guru dapat menjawab sebuah pertanyaan dari siswa. Intinya adalah siswa ini bertanya dan guru ini menjawab. Jadi artinya ada balance di antara siswa dan guru tersebut. Adapun tips untuk menjadi guru yang efektif menurut Sylvester G. Bellesi pada tahun 1968 memberikan beberapa karakteristik guru yang efektif. Yang pertama adalah komitmen, yaitu kesetiaan, kepatuhan dan ketaatan serta dedikasi untuk mencurahkan segala pikiran dan kemampuannya pada bidang yang ditekuninya itu. Harus pertama itu adalah komitmen. Kemudian intelligence. Sebagai seorang guru, layaknya ditunjang dengan kecerdasan untuk membuat pekerjaannya ini lebih efektif. Kemudian knowledge. Setiap guru itu harus memiliki wawasan yang luas sehingga dia dapat memberikan pembelajaran yang efisien dan efektif. Kemudian sound character. Dalam pembelajaran guru ini berperan sebagai komunikator, yaitu guru ini menyampaikan bahan-bahan ajar kepada siswa agar siswa ini dapat mengerti tentang sebuah pembelajaran. Kemudian good physical and mental health. Good physical atau mental dan fisik ini termasuk dalam aspek yang cukup penting untuk dapat melaksanakan tugas yang efektif dan efisien. Kemudian enthusiasm. Modal dasar untuk menjadi seorang guru yang efektif adalah harus memiliki sifat antusias. Kemudian sense of humor. Guru yang efektif yaitu guru yang dapat membimbing pembelajaran ini dapat cair atau tidak kaku dalam sebuah pembelajaran. Guru ini setidak-tidaknya ini dapat memberikan sebuah canda-candaan atau jokes-jokes humor ringan kepada seorang siswa agar siswa ini tidak terpaku dan tidak kaku dalam sebuah pembelajaran. Kemudian fleksibilitas. Sebagai seorang guru itu harus luas, dinamis, dan dapat menyesuaikan sesuai kondisi dan situasi yang ada. Dan itulah beberapa tips-tips untuk menjadi seorang guru yang efektif. Jadi kesimpulannya adalah guru ini dilatih untuk bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran secara efektif melalui micro-teaching, tidak secara real, secara langsung di sekolah, melainkan pembelajaran micro-teaching ini dihususkan untuk calon guru untuk melatih dirinya dalam memberikan sebuah pembelajaran atau berlatih sebagai seorang guru dalam lingkup yang lebih kecil sebelum melangkah ke ruang yang lebih besar atau sekolah yang nyata. Itulah beberapa yang sempat saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.